Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Masih semangat belajar pada pagi hari ini? Hari ini kita masih belajar mengenai tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi, muatan bahasa Indonesia, KD 3.2. Pada subtema 2, materi pertama yang Ananda pelajari adalah menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi. Kita dapat memanfaatkan berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Nah, kamu dapat menyajikan informasi dari teks dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Lalu, diskusikan informasi yang terdapat pada teks dengan teman-temanmu. Yang ketiga, awali diskusi dengan mengungkapkan gagasan-gagasan yang kalian miliki. Yang keempat, saling bertukarlah gagasan dalam diskusi bersama anggota kelompokmu. Karena kalian sedang belajar di rumah, maka Ananda dapat mendiskusikannya bersama orang tua atau kakak dan adik di rumah ya. Nah, untuk dapat lebih memahami tentang perubahan energi, maka silahkan bacalah teks di dalam buku Bupena, teks perubahan energi. Setelah itu, diskusikan informasi yang terdapat pada teks dengan orang tuamu di rumah. Awali diskusi dengan mengungkapkan gagasan-gagasan yang kita miliki, yang seperti tadi ya. Nah, ini juga bisa dikerjakan sebagai latihan di rumah. Nanti dikumpulkan ya. Nah, Ananda harus mengerjakan soal-soal yang pertama, mengapa kita dapat melakukan kegiatan setelah makan? Perubahan energi apa yang terjadi saat kipas angin bekerja, lalu mendiskusikan dengan orang tua dan identifikasikan perubahan energi yang terjadi saat kalian melakukan kegiatan dari bangun tidur hingga pukul 6 sore ya. Nah, seperti instruksi yang tadi, silahkan Ananda kerjakan latihan soal yang terdapat di dalam buku Bupena ya, halaman 124. Ingat ya, didiskusikannya bersama orang tua, kakak atau adik di rumah. Nah, nanti ibu kirim assignment-nya. Yang selanjutnya, menemukan informasi tentang perubahan energi. Informasi tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan dalam sebuah teks ya. Ketika membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata penting. Kata-kata penting yang ditemukan ada yang sudah diketahui maknanya dan ada juga yang belum diketahui maknanya. Lalu, kamu dapat menemukan maknanya menggunakan kamus atau bertanya kepada guru atau orang tuamu di rumah. Dengan mengetahui makna kata penting, maka kamu akan dapat dengan mudah memahami informasi yang terdapat di dalam teks. Berikut adalah contoh kata-kata penting yang terdapat pada teks perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ananda dapat membaca teks yang terdapat dalam halaman 130 nanti sampai selesai ya. Ini hanya beberapa kata penting yang coba Ibu ambil dari teks tersebut. Kata pertama yaitu setrika. Setrika memiliki arti alat melicinkan pakaian dan sebagainya. Terbuat dari besi, cara memakainya dengan dipanaskan. Sumber dari KBBI. Kata yang kedua yaitu energi. Energi memiliki arti kemampuan untuk melakukan kerja, daya, dan tenaga. Nah, kemampuan untuk melakukan kerja misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari. Yang arti yang terakhir yaitu tenaga. Nah, sumber dari KBBI juga ya.
Bu, kenapa ada tanda merah di depannya huruf N warnanya merah? Huruf N warnanya merah itu artinya noun ya, noun dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata benda, karena setrika dan energi merupakan kata benda. Nah, nanti Ananda bisa juga coba cari contoh-contoh kata penting yang lainnya, lalu Ananda coba artikan ya, seperti ini. Kalau mengartikan itu harus lengkap ya ditulisnya. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi dan penyalurannya. Sebelumnya, kita sudah membaca beberapa teks pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa ada beberapa bentuk energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada energi matahari, energi listrik, energi panas, dan sumber energi yang lain. Energi-energi tersebut berasal dari sumber energi. Nah, untuk lebih memahami, sekarang kita lihat ya. Yang pertama, informasi pada teks percakapan dapat ditemukan pada jalan cerita atau pada bagian dialog setiap tokoh. Yang selanjutnya, bacalah teks percakapan secara keseluruhan untuk mendapatkan semua informasi di dalamnya. Jadi, agar Ananda dapat menemukan informasi penting yang terdapat pada teks, maka Ananda harus membaca contoh teks percakapan yang terdapat di dalam halaman 132 dengan judul teks pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Itu ada percakapan antara Dedi, nenek, dan kakek ya. Materi yang terakhir yaitu menyajikan informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Dari beberapa teks yang sudah Ananda pelajari sebelumnya, informasi tentang perubahan energi dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, langkah-langkah yang pertama, Ananda harus menemukan kata-kata kunci pada teks yang sudah Ananda baca. Lalu, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tersebut, serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Lalu, informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat rangkuman. Yang terakhir, bacalah kembali teks tersebut untuk menyajikan informasi. Nah, setelah itu, lalu Ananda bisa menyajikan rangkuman dari teks yang sudah Ananda baca, dibuat rangkumannya, lalu dibaca kembali. Ya, Ananda bisa coba berlatih di rumah, tapi tidak perlu dikumpulkan, hanya untuk latihan saja.